Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2024-2025 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Muwahidah, guru pendidikan agama Islam di SMP Ma'arif NU Miftahul Ulum di Dusun Kalangan, Desa Karangandong, Kecamatan Riorejo, Kabupaten Gresik. Pada kesempatan ini, hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljab Angkatan kedua tahun 2024-2025, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Submateri iman kepada malaikat Allah di kelas 7. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran supaya pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kemudian pada pertemuan kali ini, sebelum Bu Nihaya mulai, terlebih dahulu Bu Nihaya, anak-anak tempat duduknya dirapikan ya dulu, dikencangkan mejanya. Sekarang Bu Nihaya absen dulu. Yang pertama, Pujian Nasari, Sakira, Samiatur, Elsa, Dwi Hadi Walidalika, Zayan Mirza, Rafiqatul Mahbubah, Muhammad Imran Hamzah, Afika Aprilia, Alviner, Ainur Rafi, Misbahul Khair, Maulana Fitro. Dari semuanya ya. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita buka bersama dengan membaca doa sebelum pelajaran. Silakan ketua kelasnya Mas Hamzah dipimpin doa. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
Pagi hari ini terlebih dahulu anak-anak sebelum Bunia mulai materi, Bunia mau kasih anak-anak SBK. Karena Bunia pengen tahu bagaimana konsentrasi dan semangatnya anak-anak hari ini. Ice breaking pada siang hari ini itu Bunia punya ice breaking yang pertama ada kata-kata sakit. Kalau Bunia bilang sakit, maka anak-anak harus pegang tentunya. Kalau Bunia bilang sikut, maka anak-anak harus menunjuk sikutnya. Kalau Bunia bilang sekat, maka tangannya harus seperti ini. Kalau Bunia bilang sikat, maka anak-anak, nanti saya bentuk dua anak lagi ya. Kalau Bunia bilang sikat, maka harus siapa cepat yang dapat pena di atas meja. Oke? Paham nak? Mulai ya, sekarang berdiri dua-dua. Konsentrasi ya. Nah, sakit. Pegang perutnya. Sikut. Sekat. Sakit. Sikat. Berarti yang dapat siapa? Syakira, Vika, Ainur, kemudian Misbah. Berarti yang konsentrasi dialah yang dapat penanya. Tepuk tangan semuanya. Boleh duduk di kursinya masing-masing. Pada pertemuan siang hari ini, nanti materi yang akan kita bahas yaitu tentang iman kepada malaikat Allah. Tapi sebelum kita pahami apa sih iman kepada malaikat Allah itu, Bunia ingin tahu dulu. Pertemuan kemarin terakhir apa yang kita pahami kemarin? Memahami Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Memahami Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Apa lagi kemarin? Memahami Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Oke, memahami Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Terus kemarin ada apa lagi yang dibahas kemarin? Memahami tentang bacaan guna. Memahami tentang bacaan guna. Kemarin guna itu apa sih nak? Setiap kata yang bertasydid. Setiap ada nun dan mim yang ditasydid. Terus kemarin cara membacanya bagaimana? Tadi kan? Dengan cara mendengung. Nanti insya Allah pelajaran kemarin anak-anak sudah memahami semuanya ya. Oke. Sekarang pada materi kali ini yang akan kita pahami yaitu tentang iman kepada malaikat Allah. Tapi sebelum kita memahami apa sih yang dinamakan iman kepada malaikat Allah itu, Bunia mau tanya dulu. Apa hal baik yang sudah kamu lakukan hari ini? Dari tadi pagi sampai kita nyampe sekolah, apa hal baik yang sudah kita lakukan? Sholat. Hal baik apa lagi? Membantu orang tua. Ada lagi yang hal baik kita lakukan lagi? Berangkat ke sekolah dengan niat menuntut ilmu. Setiap kita bangun dari tidur, itu kita harus tahu hal baik yang sudah kita lakukan itu apa saja ya. Oh iya, bangun tidur kita sudah melaksanakan sholat. Setelah sholat kita harus perlu membantu kedua orang tua. Itu termasuk juga hal baik. Tapi ketika orang tua kita menyuruh kita tidak mau membantu, itu termasuk hal baik apa hal buruk? Hal buruk. Setiap kelakuan kita itu ada makhluk ciptaan Allah yang selalu mengawasi kita. Siapakah dia? Siapa? Malaikat. Karena malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan Allah, yang diberi tugas dengan tugasnya masing-masing. Kalau hal baik berarti yang mencatat malaikat siapa? Sedangkan kalau kita melakukan hal buruk, yang mencatat adalah malaikat. Maka dari itu kita penting atau kita perlu mengetahui cara bagaimana kita menerapkan iman kepada malaikat Allah itu seperti apa. Sebelum kita memahami apa yang dinamakan iman kepada malaikat, terlebih dahulu Bunia akan membacakan apa tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Tujuan yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tugas-tugas malaikat dengan tepat. Yang kedua,
tujuan pelajaran ini harus terpenuhi. Maka dari itu anak-anak penting mengetahui apa yang dinamakan dengan iman kepada malaikat Allah itu, dan ada berapa ya malaikat Allah itu, kemudian apa saja tugas malaikat itu. Nanti anak-anak harus memahami. Sebelum Bunda Yahya menjelaskan apa yang dinamakan dengan iman kepada malaikat, terlebih dahulu Bunda Yahya mau tanya, mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Ayo, apa? Karena iman kepada malaikat itu juga termasuk daripada rukun iman, Bu. Karena iman kepada malaikat itu termasuk daripada rukun Iman. Rukun iman yang berapa? Dua. Kalau yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Malaikat. Yang ketiga iman kepada Yang keempat iman kepada Yang kelima iman kepada Yang terakhir iman kepada Karena iman kepada malaikat itu termasuk daripada rukun Iman. Rukun iman yang berapa? Dua. Kalau yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Malaikat. Yang ketiga iman kepada Yang keempat iman kepada Yang kelima iman kepada Yang terakhir iman kepada Karena iman kepada malaikat itu termasuk daripada rukun iman yang kedua. Ada lagi? Kenapa kita harus iman pada malaikat? Karena malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan mempunyai tugas masing-masing. Karena malaikat itu makhluk yang diciptakan oleh Allah dan mempunyai tugas masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana malaikat raqib dan atid itu bisa mempengaruhi sikap mawas diri kita dalam sehari-hari? Ayo. Karena mereka bertugas mencatat setiap amal perbuatan manusia. Karena malaikat raqib dan atid itu bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Ada lagi jawabannya? Saya, Bu. Ayo Mbak Sisi. Karena malaikat raqib memotivasi kita untuk berbuat kebaikan. Karena malaikat raqib. Karena malaikat raqib itu mempengaruhi atau memotivasi dalam hidup kita dalam melakukan kebaikan. Karena kedua malaikat tersebut, kalau malaikat raqib itu bertugas, apa tugasnya? Mencatat amal baik. Sedangkan malaikat atid itu tugasnya mencatat amal buruk. Oke, sekarang anak-anak, Bunda akan tampilkan video. Anak-anak semuanya lihat tuh videonya, karena video ini menjelaskan apa sih sebenarnya iman kepada malaikat Allah itu dan apa saja malaikat, tugas-tugasnya itu apa saja. Ini di video sudah dijelaskan. Anak-anak pahami, anak-anak lihat dengan sesama. Nanti karena video ini hubungannya dengan tugas kita yang akan kita kerjakan. Oke? Kemudian tampilkan. Kita pahami dengan sesama. Assalamualaikum. Ibu, Dodo pulang. Kemana ya? Wah, kebetulan ada makanan. Dodo lapar nih.
kau telah menyakiti Nathan. Kau juga telah menyakiti temanku sampai menangis. Loh, kok kakak tahu sih? Mudah saja menebaknya. Nah, yang pertama, kau kan masih memakai seragam sekolah. Yang kedua, dari sini kaki bisa melihat kau mengikuti pecahan-pecahan dari jalanan, lalu mengundang anjing. Dan di ujung jalanan sana, kau mengagetkan temanmu. Oh, begitu. Dodo pikir kakek orang sakti. Ketahuilah, nak, di dunia ini tidak ada orang sakti. Akan tetapi, walaupun tidak satu orang pun melihat kita, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Mana? Siapa? Dodo tidak punya siapa-siapa, kek. Mereka itu adalah golongan malaikat yang hidup di alam yang berbeda. Kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka selalu melihat dan mengawasi kita. Malaikat itu apa, kek? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mempunyai tugas-tugas khusus. Namun yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ada 10. Pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki dan rahmat, seperti mengatur angin, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman serta lainnya. Ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala yang menandakan tibanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Keempat, malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa. Kelima dan keenam, malaikat Munkar dan Nakir bertugas bertanya kepada manusia di alam kubur. Ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat perbuatan baik. Kedelapan, malaikat Atid tugasnya mencatat perbuatan buruk. Kesembilan, malaikat Malik adalah malaikat penjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Nah, sekarang kau sudah mengertikan, Dodo? Iya, kek. Sekarang Dodo mengerti. Hari ini Dodo tidak hanya menyakiti binatang dan mengageti Aisyah, tapi Dodo juga telah membuat ibu kesal, meletakkan tas sembarangan, membanting pintu, dan tidak mematuhi perintah ibu. Berarti perbuatan buruk Dodo hari ini sudah dicatat oleh malaikat, ya, kek? Ketahuilah, nak, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatat. Dodo menyesal, kek. Anak-anak sudah melihat video tadi ya? Sekarang tugasnya hari ini yaitu anak-anak semuanya akan membuat poster atau infografis yang menjelaskan tentang malaikat beserta tugas-tugasnya dan bagaimana cara kita harus menerapkan sikap optimis itu nanti. Dari hasil poster tersebut, nanti Bu Yaya akan bagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok ada yang terdiri dari 4 anak, ada yang 5 anak. Kemudian nanti kelompoknya itu sudah punya bentuk sesuai dengan uji pengetahuan anak-anak di awal sebelum kita memahami apa yang dinamakan malaikat Allah itu. Jadi kelompoknya sudah punya bagi menjadi 3 sesuai yang Yaya infokan ke anak-anak tadi ya. Terus kemudian waktu mengerjakannya, nanti ketika mengerjakan produknya atau proyeknya, nanti anak-anak Yaya kasih waktu mengerjakan selama 20 menit. Habis ini dari anak-anak waktu mengerjakannya 20 menit. Kemudian setelah selesai mengerjakan, nanti anak-anak kan harus mempresentasikan hasil produknya ke depan. Itu Yaya kasih waktu 15 menit. Oke ya? Ada ditanyakan? Sekarang anak-anak kumpul di kelompoknya masing-masing. Oke, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Sekarang sudah kumpul di kelompoknya masing-masing, punya ya, bagikan dulu MKPD-nya. Sudah punya siapkan juga kertas kartonnya. Anak-anak boleh melihat di HP mengenai gambar-gambar untuk mendesainnya. Lalu nanti kita print, habis itu kita tempel-tempelkan. Nanti poster atau infografis yang bagus nanti kita tempelkan di meeting sekolah. Oke? Silakan diisi nama kelompoknya masing-masing. Kelompok berapa, kemudian namanya.
Buka. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, silakan jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan nama-nama malaikat dan tugasnya, yaitu malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail membagi rezeki, malaikat Israel mencabut nyawa, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Munkar dan Nakir menanyai dalam kubur, malaikat Rokib mencatat amal baik, malaikat Atid mencatat amal buruk, malaikat Malik menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Ini ada tugas malaikat roket yang tugasnya mencatat amal baik, contohnya menolong teman yang sedang jatuh, menjenguk orang sakit, membaca doa sebelum makan, membaca Al-Quran, orang yang sedang berdoa, dan yang terakhir sholat. Ini produk dari kelompok 1. Di situ ada nama-nama malaikat beserta tugasnya. Kemudian di situ juga digambarkan tugas-tugas dari malaikat rokib, yaitu mencatat amal baik. Di bawahnya dikasih gambar-gambar contoh amal baik apa saja yang dicatat oleh malaikat rokib. Mungkin dari kelompok 1 ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Oke, Mbak Vika silakan tanya. Apakah membantu teman ketika kesulitan mengerjakan tugas termasuk perbuatan baik? Tergantung kondisi. Jika membantu teman ketika tidak paham pelajaran itu termasuk hal baik, dan jika membantu teman ketika ulangan itu termasuk hal buruk. Yang terakhir yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3 yang diketuai oleh Mbak Tika silakan maju untuk mempresentasikan hasil produknya. Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil produk kami. Oke, silakan dipresentasikan. Di sini saya akan menjelaskan nama malaikat Geser. beserta tugas-tugasnya. Di sini ada malaikat Jibril, tugasnya yaitu menyampaikan wahyu, lalu malaikat Mikail membagi rezeki dan menurunkan hujan. Ada malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa, Israfil meniup sangkakala, Munkar dan Nakir menanyai di alam kubur. Malaikat Rokib mencatat amal baik, malaikat Atid mencatat amal buruk, malaikat Malik menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Oke. Lalu di sini ada gambar, yaitu malaikat Mikail membagi rezeki berupa uang. Yang kedua ada malaikat Munkar dan Nakir yang menanyai di alam kubur. Yang terakhir malaikat Israel yang mencabut nyawa. Ini presentasi dari kelompok 3. Itu ada malaikat beserta tugasnya. Kemudian ada gambar tugas malaikat Mikail. Itu orang tidur di atas uang, berarti malaikat Mikail itu memberi rezeki. Ada gambar lagi malaikat Munkar dan Nakir. Di situ manusia ditanyai di alam kubur. Gambar yang ketiga ada malaikat Israel dengan gambar tugasnya yaitu mencabut nyawa. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 3. Saya, Bu. Oke, Mbak Elsa silakan. Apakah malaikat Mikail memberi rezeki berupa uang saja? Tidak. Malaikat Mikail bisa membagi rezeki melewati hujan atau kesehatan manusia. Oke. Jadi malaikat Mikail itu tugasnya tidak hanya rezeki itu tidak berupa uang saja ya nak ya, bisa berupa yang lain, kesehatan kita, kemudian hujan yang diturunkan oleh Allah itu juga termasuk rezeki. Ada yang tanya lagi? Tidak. Apa ada yang nambahin dari jawaban tadi? Tidak. Silakan ditutup dari kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi anak-anak
Apa tugas dari masing-masing malaikat? Sekarang Buya mau tanya lagi. Bagaimana iman kepada malaikat dapat memotivasi kita untuk introspeksi diri? Caranya bagaimana? Mbak Tika? Menyadari adanya malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk kita. Menyadari adanya malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk kita. Ada lagi? Mas Hamzah? Mengingat kehadiran malaikat di sekitar kita. Selalu ingat kalau malaikat itu ada di sekitar kita. Kalau kita mau melaksanakan perbuatan buruk, oh ya ada malaikat yang mencatatnya. Oke? Ada lagi? Menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, otomatis juga pasti akan iman kepada malaikat. Sekarang Buya mau tanya, apakah anak-anak tadi ketika mengerjakan proyek ada kendala atau hambatan? Tidak Ada. Ada waktu mengerjakan saja yang kurang. Ya, karena memang waktu mengerjakannya itu terbatas, jadi mungkin waktunya kurang lama. Sekarang Buya mau ngasih apresiasi atau mengumumkan kelompok siapa yang paling aktif dalam mengerjakan proyeknya, kemudian ketika presentasi ke depan siapa yang paling kompak. Maka Buya akan mengumumkan supaya anak-anak lebih bisa baik lagi ketika ada proyek seperti ini lagi. Oh, berarti nanti kita jadi tahu apa yang sebaiknya kita buat ya. Tapi yang jelas, yang sudah acungi jempolnya semuanya anak-anak masing-masing kelompok sudah sangat baik hasil pertanyaan. Cuma kekurangannya dari mungkin malu-malu ketika presentasi, kemudian ketika menulis kurang lagi sedikit, tapi anak-anak sudah sangat aktif. Untuk kelompok terbaik pertama dari hasil karya dan presentasinya, yang pertama diraih oleh kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk yang kedua diraih oleh kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan yang ketiga diraih oleh kelompok 1. Tepuk tangan juga untuk kelompok 1. Yang jelas, Buya kalau jadi itu acungi jempol ya, maksudnya anak-anak bagus semuanya. Karena anak sudah bekerja kelompok dengan semuanya bekerja, kemudian sudah berani presentasi ke depan, itu pun sudah bagus semua. Sekarang Buya akan mereview apa yang anak-anak pelajari hari ini dan kita lakukan bersama-sama. Tadi anak-anak sudah mempelajari apa yang dinamakan iman kepada malaikat. Apa iman kepada malaikat itu, Nak? Yakin? Kalau percaya dalam hati bahwa kemudian malaikat yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada berapa tadi, Nak? Ada 10. Siapa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Dari ke-10 malaikat tadi sudah diberikan oleh Allah tugas masing-masing. Anak-anak masih ingat apa tugas malaikat Jibril? Kalau malaikat Mikail, kalau malaikat Israfil, kalau malaikat Israfil, kalau malaikat Munkar dan Nakir, kalau malaikat Raqib, kalau malaikat Atid, menjaga amal, Malik, sedangkan malaikat Ridwan menjaga kemudian hikmah atau manfaat jika kita beriman kepada malaikat. Yang pertama bisa menumbuhkan kesadaran pada diri kita. Kita mau melakukan apapun, oh ya, ada malaikat yang mencatat. Kemudian bisa meningkatkan rasa takut kepada Allah. Kalau kita yakin di mana ada malaikat, berarti pada misalnya kita takut kepada Allah. Yang ketiga, hikmah jika kita beriman kepada malaikat bisa mendorong untuk selalu berbuat kebaikan. Karena apa? Kalau kita berbuat baik, secara tak langsung pasti dicatat oleh malaikat. Siapa yang mencatat amal baik? Kemudian cara menerapkan mawas diri dalam kehidupan sehari-hari kita. Mawas diri itu apa sih tadi? Saya jelaskan. Was-was. Berarti mau apapun kita
kita melakukan perbuatan, kita jadi berhati-hati. Caranya, yang pertama, kita harus menjaga ibadah kita. Kalau ibadah kita selalu kita lakukan, secara nggak langsung kita tidak akan melakukan perbuatan buruk. Ibadah sampai kayak contohnya sholat. Kalau kita sholat, pasti tidak akan melaksanakan perbuatan buruk. Karena apa? Sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa menjaga diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat ibadah kita dijaga secara nggak langsung, pasti kita terhindar dari perbuatan jelek atau munkar. Kemudian caranya bagaimana lagi untuk menerapkan sifat mawas diri dalam diri kita? Yaitu dengan cara refleksi diri kita. Tadi saya bangun tidur sudah melakukan perbuatan apa saja ya? Nek penjara aku tadi sudah membangkang ke ibu saya. Berarti caranya seperti apa? Berarti minta maaf kepada ibu saya. Yang ketiga, bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalau kita berbuat salah, berarti juga harus melaksanakan minta maaf. Nek berbuat baik berarti harus lebih diperhatikan. Sekarang sebelum ujian akhiri, terlebih dahulu di LKPD-nya itu ada tugas mandiri. Asesmennya dikerjakan di rumah ya nak ya. Dikerjakan di rumah. Jangan lupa dikasih nama di LKPD-nya itu. Dikerjakan di rumah. Nanti pertemuan PAI yang akan datang akan kita koreksi bersama. Kita bahas bersama. Ada yang ditanya kan? Sebelum ujian akhiri, silakan ditutup dengan doa. Silakan Mbak Tidak dibimbing untuk doa penutupnya.